Kanjeng Nabi itu suatu saat ininya terputus karena perang Uhud. Itu Kanjeng Nabi dia dolanan dirijine ini. Napa cara napa jari jemari ini Nabi putus. Dia dolanan. Jadi Nabi sendiri kadang sering ngajarkan ilmu hakikat. Hal lagi illa usbun udmiyat wa fi sabilillahi ma lafi itu. Kowe ora trimo fisik, bentuk fisik jari jemari sing ditetir berdarah. Tapi nak kue-kue fisabilillah ayo wis kowe balik ning habis atem. Sehingga kenapa para sahabat itu ketika dicincang, ketika putus tangannya, putus kakinya, sahabat yang usul ke ilmu hakikat itu malah senang. Karena jasad kita ini kan ila sabilillah menuju jalan Tuhan. Sekali dia sudah terluka fisabilillah itu sudah menemukan formatnya. Cara teori Sino sudah menemukan formasinya. Paham gitu? Orang kok malah ngeluh itu berarti goblok nak ngeluh, paham tak? Paham kenapa? Jadi, makanya Nabi ngertikan, ya itu sudah ketemu formatnya. Ketika rohnya para syuhada nanti kembali ke Tuhan, ya ketemu formatnya lagi. Itu disebut wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amma. Dia tidak mati sesuai formasi awal, yaitu roh kembali ke Tuhan dan jasad ikut mengawal. Nah itu Nabi kadang ya pakai ilmu hakikat begitu. Mulane kula bolak-balik matur, kula nunggis mulai umur 20 tahun nopo pinten. Kula ngadeni nggih gadah penyakit dan ekstrim penyakit saya. Sampai saat ini kula nak ngobatno ndak lebih 50% nggih karena saya tetap berpikir. Misalnya cara syariat kan berubah, tapi cara hakikat apa betul keberadaan saya di alam ini penting. Sehingga aku kepengen urip tak bela-belani ngantek ndak atusan juta. Jangan-jangan penting mati ikuti bang uripku. Lah nek ngono lha apa tak bela-belani? Ndak atusan juta. Jadi misalnya kita berobat ya mau, ya secara Nabi kan berobat ya berobat. Makanya kita Islam nggak sini menggeruduk kadang orang paham. Sekali kamu mengamati dengan sisi hakikat, coba sekarang sampean pikir, coba sekarang nggak pakai logika hakikat, pakai logika syariat saja. Saya ini misalnya asetnya 10 juta, misalnya, saya punya aset 10 juta. Tapi misalnya aku rugi nawan atau dipengaruhi di masa depan sama nih, kalau pulau kan soalnya cara teori di masa misalnya pulau rugen, artinya kere di duit 10 juta aset. Tujuan saya sembuh kan supaya aku iso sembuh sehat, engkau iso kerja untuk anak. Tapi karena saya sakit nanti operasi tidak 10 juta. Operasi tidak 10 juta. Wong aku repera mesti iso marisi anak. Apa mana nak duit 10 juta, tak ada gue berobat, malah jelas ra iso marisi. Lah nak ngono penting matiku ya dibanding 10 juta. Karwan iso diwaris langsung. Sementara anak aku mari dibiayai 10 juta, orang mesti mari 10 juta mesti enggak. Artinya tidak ada jaminan kalau berobat itu secara visi ke depan lebih baik. Soalnya malah ngentekno donya enggak jelas akibat positifnya. Misalnya tetap lumpuh duit teori loh. Bapak artinya apa? Teori hakikat tetap lebih benar bahwa hidup itu tidak ada artinya. Semua itu tidak ada artinya. Berobat apa enggak berobat semuanya tidak ada arti. Teori loh gini. Sehingga kalau kita tengah-tengah aja tengah-tengah, kasus kula misalnya loro nggih berubah. Gusti separuh kula nglakoni syariat, tapi sebagai kula ulama fikih nggih separuh kula lakoni napa? Jadi kula tetep mboten ngarah obat 100%. Tapi orang ngarah berobat wong kula tiyang napa? Syariat. Tapi memang faktanya itu begitu. Cara Kanjeng Nabi kadang Kanjeng Nabi berobat. Kadang Kanjeng Nabi wis niki tercincang gede guyon. Wahal lagi illa usbu'un udwiyat. Ora apa triji sing gak melok-melok. Nah, bukti bahwa jasad itu begitu tidak penting. Kayak Sayyid Hamzah. Mulai Sayyid Hamzah menganggap wahyu bentone ra karuan. Kalau teori Siti Jenar itu benar, teori Jalaluddin Rumi benar teorinya ya orang kok ra salate lho, maksudnya kena nganut ra salate. Benar cara analisis roh. Ketika Sayyid Hamzah dinyatakan mati oleh manusia, oleh hukum manusia dinyatakan mati karena dia sudah tidak bergerak. Dalam teori hakikat kan rohnya Sayyid Hamzah sudah fi khawasili tuyurin khudrin. Rohnya sudah diambil Tuhan, tidak mati. Paham ya? Ketika rohnya Sayyid Hamzah sudah diambil, jasad ini sudah tidak punya rasa. Sekarang secara syariat kasat mata kita tahu, wong jasad nak diinfus, di sayat-sayat dioperasi ora kroso. Apa meneh saiki ruhe wis bisa. Lah ya jasad itu cek gampange, dioperasi dibius saja terus tidak kerasa. Apalagi rohnya sudah diambil. Nah, saiki bayangkan, ketika Sayyid Hamzah itu sudah di atas,
Niku kira-kira delok Wahsy ra wong bentuk. Lho wong kok baca igabus. Ketika jasad benar-benar tidak penting, kemudian jasadnya Syekh Hamzah kan dicincang oleh Wahsy. Ketika rohnya sudah diambil kan Hamzah tidak merasakan. Berarti Syekh Hamzah guyu-guyu Wahsy. Wahsy cek bentuk nih gabus dicincang. Paham ya? Lho niki tenan. Artinya ketika pandangan manusia iba kepada Syekh Hamzah karena dicincang, dimutilasi oleh Wahsy. Wahsy tidak mengalami Pak Sinten, Syekh Hamzah tidak mengalami apa-apa karena rohnya sudah bersama Tuhan. Dan iso wae Syekh Hamzah malah guyu-guyu Wahsy. Cek goblok gabus kok dicincang. Lah nak ngono rak mirip, makanya dalam hal ini itu dalam teori roh itu sebetulnya Siti Jenar tidak sesat dalam teori roh. Tapi jangan katakan itu penemuannya Siti Jenar. Siti Jenar itu terlambat. Sebelum itu ada Husain Al-Khallas, sebelum itu ada Jalaluddin Rumi, sebelum itu juga ada sahabat, ada nabi. Cuma cara aplikasinya Siti Jenar melenceng. Jadi jangan katakan kok tak kampus-kampus. Itu pendapat Siti Jenar itu malah goblok meneng. Siti Jenar itu sanut, paham? Lha kenapa? Wis sanut. Nah, teori yang sama terjadi pada Yesus Kristus. Ketika Yesus misalnya secara lahir dicincang, dimutilasi, diapakan oleh orang Yahudi. Sebetulnya rohnya dia sudah bersama Tuhan, kembali ke Tuhan Bapa, nah cara Kristen. Nah cara Islam ya balik ning pangeran. Andaikan itu iya, itu ya tidak ada masalah karena hakikatnya dia tidak dicincang, tidak dibunuh. Andaikan iya lah, tentu menurut Islam yang dibunuh Yudas atau siapa itu yang masuk piala. Tapi sama sebetulnya teorinya sama, kalaupun iya tidak ada masalah. Oke, kalau misalnya Nabi Isa karena ada kontroversi menyangkut dia atau Yudas. Sekarang yang Zakaria dan ya. Zakaria Yahya itu dicincang betul oleh orang Yahudi, matinya dimutilasi. Tapi dia tidak apa-apa. Karena ketika beliau dicincang, rohnya sudah diambil. Ini rumah tenan kan, bener untuk kendel mati paham kan ya. Jadi maksudnya ini kalau ajari, nak mati itu tidak problem. Ini kalau urip mesti. Nah ini bersamaan paham ya. Kaitan la ilaha illallah ini nanti semuanya sama kaitan sama apa? La ilaha illallah. Ini nanti ujungnya sama dengan la ilaha illallah. Begitu juga seterusnya. Misalnya Yahya kalian sinten? Zakaria. Ketika Tuhan ditanya, jadi tenggene alam malakut pengiran ditakok, ya Allah, Yahya dan Zakaria itu kan hamba pilihan engkau. Ketika dicincang kok jenengan biarkan. Endi Yahya Zakaria dicincang? Aku itu ra goblok dari pengiran. Sedurunge dekne dicincang jasate ruhe tak jupuk. Dadi dekne ora krasa blas. Begitu juga ning tafsir-tafsir sampean lihat wa Maryama. Sayyidah Maryam yang istrinya Fir'aun. Itu kan dia iman sama Nabi Musa Asiyah, Asiyah imro'ati napa? Fir'aun. Asiyah imro'ati Fir'aun, ya. Itu kan dihukum oleh Fir'aun. Ketika mau ditumpahi napa? Batu besar. Iku Allah ketika pangeran ya malaikal mauti cepat ambil rohnya sebelum dihunjami batu besar. Terus rohnya diambil. Sebab itu dalam hukum Tuhan, Tuhan itu tidak merasa bahwa Tuhan membiarkan Asiyah, membiarkan Hamzah, membiarkan Yahya, membiarkan Zakaria. Dalam hukum Tuhan semua orang ini roh-roh terhormat. Akhirnya nak anggo teori iki sing nyincang malah goblok wong gabus goblok cincang ngono dadi nak anggo teori iki malah berbalik sing goblok sing nyincang. Paham? Yo ora kok sesuai sampean kiaskan saja. Wong dibius wae disayat-sayat gak krasa. Kaya apa nak ruhe bener-bener tercabut terpisah. Rasane nang ndi? Ini disebut wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillah napa? Nah kemudian roh ini kemana? Nah, roh itu sudah menyatu dengan kalimat tauhid. Mesti roh itu bersaksi la ilaha illallah. Itu sing disebut ning alam roh ketika Allah tanya alastu bi rabbikum mesti qalu bala. Mesti mereka jawabnya napa? Bala. Karena alam roh tentu lebih mudah bersaksi akan keberhadiran dan keeksistensi Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Paham ya ini sama penting. Nah, ketika kalimat tauhid sudah menyatu kayak begini, itu mesti kalimat tauhid sing mesti langsung untuk swarga. Itu dimaksud Nabi mustaiqinan biha qalbu mukhlishon biha qalbu.
Ati itu kolbu kan nggak bisa kamu artikan jantung atau liver kayak teori modern sekarang misalnya kolbun itu apa? Jadi kiai kolbun itu jantung. Nah ngono beda ke liver. Lah liver apa kabidun? Itu akal-akalan aja padha ora paham. Bahasa kolbun, fikrun, aklun itu sesuatu yang misteri. Roh ini kemudian dengan kalimat tauhid sudah menyatu disebut mukhlison biha qalbu. Ada tingkat kemurnian hubungan roh dengan kalimat tauhid. Lah kalau begitu pasti dakhalal jannah. Karena tidak mungkin kalimat tauhid kok dinera. Lah ini ngomong masalah-masalah hakikat. Wong sing gak tahu petualangan hakikat, momen sing sering bingung bakas duit, bayar kredit, utang jatuh tempo. Ora usah melok mikir, utek wis entek go mikir duit. Mahasiswa sok mikir men pacaran. Sing santri-santri sok mikir hakikat tapi kembali utang mbek kredit. Mana anut kula mawon, kula ora pati bingung urusan dunia, rada orisinal lah. Kayak kula barang rada orisinal. Hanya tingkat i'rabnya dari dunia sudah bagus, maksudnya pun parah lah. Wong kula jare wong dipengaruhi ora roh. Jare wong kula ngalim ora roh wis mati rasa. Jadi paham kula logika niku napa? Sebab itu ketika ini pengiran kullu syai'in halikun illa wajah. Lah selain roh itu syekh. Sementara roh sendiri oleh bahasa Tuhan tidak pernah dikatakan syekh. Yaitu disebut kulir ruhu min amri rabbi. Makanya Imam Ghazali ngendikan sangat bodoh orang menyamakan roh dengan roh. Roh itu tidak khalqu tapi amru. Dan dalam tradisi Tuhan khalqu dengan amru itu beda. Jadi tenggene sesuatu disebut ala lahul khalqu wal amru. Jadi khalqu itu jasad, amru roh. Allah ini ngolawi tetap di Allah al-khalqu tawi khalqu penciptaan dan itu terkait jasad wal amru roh karena kulir ruhu tidak min khalqi rabbi tapi min amri. Kalau sudah amru itu manusia siapapun tidak bisa memahami yang namanya apa? Amru. Mulane kula nate ditanggepi. Mulane kula nu syukur, bae kula ulama sing rada ngawur lah, wae kula mantep disayang Kanjeng Nabi. Muga sing paham Kanjeng Nabi zaman akhir termasuk kula, jelas termasuk kula. Kula tak angen-angen. Kula kan sering maca Abu Yazid Al-Bustami ketika petualangan ning alam malakut ning langit dolanan. Tak angen-angen yo. Pancen nek ning alam roh mungkin sedanten. Kados Kanjeng Nabi Isra Mi'raj, nanti ketemu Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, memang enggak ada masalah. Kalau alam roh sekarang pun siapa saja yang mukasyafah bisa ketemu Nabi Muhammad, Nabi Isa, karena alam roh enggak ada batas. Enggak ada batas waktu, enggak ada batas apa-apa. Sudah melintasi ruang dan waktu. Alam fisik sing ruwet. Engko rukin mlebu jendela wis ra iso alam fisikku gampang, kalau boleh wis ra iso. Paham ya? Dan alam roh itu melintasi batas ruang dan nah itu ada penyair dari India. Dia iman dengan Nabi Muhammad perkara ini sederhana. Nabi Idris ya nabi, tapi rumah saku wong egois. Mergo teng cerita-cerita kan Nabi Idris itu kepengin ro swarga. Bareng mbek pangeran didono neraka ampun-ampun dono swarga. Perjanjiane mbek pangeran iki cerita lho teng kitab-kitab kuno. Syaratnya sitok Idris kowe kudu janji gelem mulai. Wong iki dolanan wisata. Nggih Gusti. Wah, jenenge wisata ge mulai to Gusti. Lah iya kowe ora ngayahe. Wis swarga tinggal mestine kowe sampean mati terus mlebu swarga. Iki wisata tak didono tok tapi kowe kudu semulai ya. Nggih. Walhasil ana cerita dari Nabi itu ngakali pangeran sandale ditinggal sitok. Ya, dadi malah nak kiai politik bodoh niku ya biasa. Wong Nabi ta bodoh di pangeran. Lha iki cerita wonten kitab e maksudnya. Dia tak ana sok ora gak ada mikir ngono, mikir dunya, ada mikir ngono barang engkek maksudnya. Walhasil akhirnya barang wis ditokno. Terus cek blengaan. Sandal kula tarik. Barang wis mlebu nang cupuk. Dicupuk digoleki ati saiki ora ketemu. Wah, Nabi itu dianti saiki ning swarga. Mergo perjanjiane goleki sandal cupuk swarga apa ora ketemu. Nate direng to. Mulane Nabi sak ning swarga sinten? Nabi itu. Wis goleki sandal. Wah, dari terkenal. Yo ana cerita ngene kon. Mulane wong sufi sangka India, Nabi Idris urung nabi tenan ya Nabi Muhammad. Tangen-angen paling bener Nabi Muhammad. Ora krana kula umat, tangen-angen Mas. Kula lho umpama kula bayangno kula. Misale kula takoki malaikat Jibril, "Hak gak kepen mlaku-mlaku?" Sembuti Jibril. Yo mlaku-mlaku ning langit misal. Terus kula misale ning langit
Karena ngerti alam ajaibul malakut, misalnya ning langit non pemandangan indah, no jabar jat, fakus sahama, istilah pokoknya semuanya indah. Ya semuanya indah kan gara-gara aku biasa roh Ruhin, roh Mustafa, roh wong ra jelas-jelas iki. Kemudian ning kono wong ganteng-ganteng sing wedok widadari ayu-ayu, tentu aku nganggep ning kono lebih indah tapi dari sekarang. Tapi nak diwalik nganggo teori iradatullah. Wong ning kene ganteng-ganteng, do maca tasbih wajar raine semua orang wajar, jenenge ra bingung. Nang dunya ku wong do bingung, ora duwe kadang sungguh ya antik juga ciptaane. Artinya umpama posisiku ning gone alam langit, mlaku-mlaku ning bumi yo seneng mergo dianggap mlaku. Mulane Nabi Muhammad ketika ning alam malaku ditakoki, kowe roh ajaibi mulki, kowe roh aja. Aku roh terus, zaman ning bumi ya roh, zaman ning langit. Karena misalnya malaikat penghuni langit, itu dianggap prestasi nek mlaku-mlaku roh kowe-kowe iki. Artinya, bagi mereka sing darani mlaku-mlaku roh alam malakut ya roh kowe-kowe ngene iki ning alam duh. Padha bagi wong sing ning donya sing darani mlaku-mlaku ning alam malakut. Tapi kesimpulannya kan sama. Engko kowe delok alam malakut ya ape kagum Allahu Akbar subhanallah. Kowe delok alam bumi dengan segala variasinya juga akan kagum Allahu Akbar subhanallah. Sehingga Nabi Muhammad tenang ae ning alam malakut ya dekne terus bisa Allahu Akbar subhanallah. Ning bumi ya Allahu Akbar subhanallah. Mun pengiran ku gawe, kowe pancen anta abdi hakon. Maksude pancen nabiku tenan jos tenan iki. Ora gampang ning pengiran Tasra Ruhin. Enggak gampang bisa mengagumi ciptaan Allah yang dengan bentuk yang tidak jelas-jelas begini, paham ya? Dan itu Nabi Muhammad tetap bisa, dan itu luar biasa. Paham ya? Umumnya wong kagum ngenteni halal yang besar. Nabi Muhammad boten, sama semua. Wah itu sing dimaksud mulane dari hikam kaifa atadilu bisain inni arwaha fi kulli syai'. Bagaimana saya anti sesuatu wong saya melihat Allah di semua sesuatu. Ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitu wa qabla. Saya tidak pernah melihat sesuatu yang wujud kecuali melihat Allah dulu. Jadi misalnya aku roh Mustafa, cara sing aran hikam. Lho Allah gawe Mustafa, roh Ruhin Allah gawe Ruhin. Roh Kifuat Allah gawe Kifuat. Yang dikagumi itu Tuhan. Lah bentuk kagumannya sama. Misalnya sekarang begini. Pak SBY itu kalau senyum atau siapa yang ketua Demokrat senyum, itu jauh wajar. Wong di duit di jabatan bisa senyum wajar. Tapi ini aneh sekali, orang nggak punya apa-apa kok bisa senyum. Jadi tingkat ajaibnya lebih tinggi. Paham ya? Paham ya? Tingkat ajaibnya lebih tinggi. Paham? Dan itu tetap bisa Allahu Akbar. Subhanallah. Malah aku niru Nabi Muhammad. Roh kowe iso Allahu Akbar, roh sapa iso Allah. Dan itu butuh orang yang tauhidnya tingkat tinggi dan banyak baca ya. Kan kula umpama malah kula seneng model Abu Yazid Al-Bustami, model ditakoki pangeran, "Ya Yazid, kowe sira swarga sampun, ora neraka sampun. Kowe gawok seneng, nggih seneng mergo niku ciptaane jeneng. Neraka panas Abu Yazid, nggih panas wong jinan damel panas. Swarga api nggih jinan gaya." Ya ngono. Lah maksud tempi, nggih pokoke tetep sing penting jenengan. Liyane iku nggih sifat kabeh mergo jenengan ga. Ya teng donya nggih ngoten. Mulane Abu Yazid sebaliknya ning donya nggih tenang mau. Mulane kanjeng Nabi itu seorang nabi sing tenang ning donya ya tenang ning akhirat. Mergo dekne lahul hamdu fil ula wal akhirah. Beliau sudah bersaksi betul kalau Allah lahul hamdu fil ula wal akhirah. Subhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun. Makanya Nabi mengajari dengan cara syariat, misalnya kita bangun tidur. Bangun tidur kata Nabi kita diajarkan asbahna wa asbahal mulku lillah. Gusti kula tangi turu. Ujung-ujunge nyiksa ini kerajaane jeneng. Kula sakniki turu Gusti, turu nggih termasuk ayate kekuasaane napa jenengan. Mulane dari kanjeng Nabi amsaina wa amsal mulku lillah wa asbahna wa asbahal mulku lillah. Jadi kanjeng Nabi wae esuk nyiksani pangeran, sore nyiksani pangeran, roh Jibril nyiksani kekuasaane pangeran, roh Ruhin nyiksani kekuasaane pangeran. Sehingga dia ini perlu kehilangan sandal kalau Nabi orang perlu bodoni kita kenapa Nabi itu orang mulai mereka sandal ditinggal bareng digolek ora ketemu kok ono cerita ngono mulane jare sapa fiksi ilmiah novel luwih canggih wong kuno-kuno nak gawe fiksi kelas tok swarga gak alam malah luwih seru petualangan lho napa ora trimo nenek sihir paham ya
Lah, kalau kalimat tauhid sudah menyatu kayak Zakaria kata sinten Abu Yazid Al-Bustami itu mesti dakhalal. Dan perlu kamu catat, pertanyaan Abu Dzar itu pertanyaan bodoh wa insana wa insaroko. Orang yang belajar ilmu hakikat tentu janggal dengan pertanyaan Abu Dzar. Piye Abu Dzar pinter Kanjeng Nabi? Maksudnya ngeten iki. Wong sing nglafadzno la ilaha illallah dakhalal jannah. Senajan to dekne zina, senajan to dekne nyolong. Orang yang memahami ilmu hakikat tentu janggal bagaimana orang yang melafazkan la ilaha illallah kemudian dia berzina. Ciri utama orang nyebut Allah idza dzikirallah wajilat. Kalau wajilat kulubu mau mengkeret ora iso zina, paham? Paham nggih? Mulane Abu Dzar iku goblok, paham nggih? Paham nggih? Dadi nazar mulane kuwi nerangno telung fase, paham nggih? Berarti kowe ora mukmin sing dzikira wajilat wong dzikira apa kok iso zina? Wong mengkeret ora iso apa? Zina, paham nggih? Wah, nek ngaji kowe bejo ketemu ulama ulun bejo kudu syukur to. Mboten iki tenan kudu syukur to. Artinya ada kitabnya, terus ada analisisnya, terus ada marojeknya, terus orisinil. Artinya orisinil itu kula kan cek apal Quran hadis. Artinya ya waras artinya itu. Mboten iki tenan, mboten iki tahadus bi nikmat. Paham ya? Tapi piye wae nek iya dikira wajilat dulu. Muni Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Kampung Akhirat. Kali ini saya sedang berada di Bundaran HI, bertempatnya di halte HI, halte busway yang di atas di patung Bundaran HI-nya di belakang saya ya guys. Oke. Nah, yang baru gabung di channel ini segera di subscribe dan di komen. Terima kasih. Di bawahnya udara guys ya, ramai banget guys. Oke guys, jangan sampai ini guys. Plus ada cewek gua tuh guys di belakangnya guys. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.